Bagi teman-teman juga yang ada di YouTube, dukung channel-channel dakwah, terus subscribe. Bukan cuma channel saya, semua channel yang bermanfaat, semua channel dakwah yang baik. Dukung akhi dan ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang dilakukan manusia adalah mengeksploitasi apa yang Allah ciptakan. Dan semoga kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Karena la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan buat kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jikalau kalian kufur, sesungguhnya azab Allah itu. Maka Ana senang banget tadi mendengar bahwasanya di PT Pama Persada dan Adaro Project, teman-teman karyawan diperbolehkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Subhanallah. Tapi terkadang kesempatan ada untuk sholat 5 waktu, sebagian nggak sholat. Ini contoh orang-orang yang nggak bawa berkah. Kalau PT-nya, tempat kerjanya udah berkah, tapi ada manusia-manusia yang tidak berkah. Yang mungkin dia juga dapat mendatangkan bencana. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Kita perlu belajar. Walaupun teman-teman udah pada belajar, udah lulus kuliah, bahkan udah bekerja, sebagian sudah sepuh, tapi yang namanya belajar itu nggak kenal umur. Sebagaimana teman-teman berusaha mencari tambahan rezeki, bekerja, jangan lupa untuk mencari tambahan ilmu. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya, wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, tambahkan untuk aku ilmu. Di masa Nabi SAW pernah terjadi sebuah kejadian yang sangat spesial. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum sedang duduk di Masjid Nabawi. Di tengah-tengah mereka ada sang Nabi Rasulullah SAW duduk. Tahu-tahu datang seorang laki-laki yang ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu syadidu bayadith. Dia itu bajunya putih bersih sekali. Syadidu sawadi syar. Rambutnya hitam pekat. Nggak ada yang kenal dari kita. Dan orang itu juga bukan musafir. Karena di masa itu musafir akan kusut dan kusam. Sehingga dia duduk di hadapan Nabi SAW. Menempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW. Dan meletakkan kedua tangannya di atas lututnya sambil mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, kabarkan kepada aku tentang Islam. Kemudian Rasul SAW menyebutkan rukun Islam. 1, 2, 3, 4, 5. Qala sadaqta. Benar kata orang. Ini gimana? Orang tanya tapi dia membenarkan.
seakan-akan datang untuk mengetes Rasulullah SAW. Tanya lagi yang kedua, akhbirni anil iman. Kabarkan kepada aku tentang keimanan. Apa tuh iman? Jadi kalau bicara Islam itu apa? Ya rukun Islam tuh dijalanin. Bicara iman itu apa? Kalau ada orang mengaku beriman, tolong dilihat. Apakah sudah lengkap syarat dan ketentuannya? Sehingga engkau pantas dikatakan orang beriman. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Yang pertama, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman dengan adanya hari akhir, dan beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Rawahu Muslim. Lalu orang yang bertanya itu mengatakan, sodakta, benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Umar bin Khattab, kita nih heran sama nih orang, tanya, lalu setelah dijawab dia membenarkan. Artinya dia tahu sama jawabannya. Sampai akhir hadis. Kemudian keesokan harinya atau setelah beberapa waktu, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang datang itu hadza Jibril. Dia adalah Jibril. Atakum yu'allimukum amra dinikum. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Siapa yang diajari jamaah pada waktu itu? Di kota Madinah ya. Artinya sahabat-sahabat yang udah pada hijrah. Sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Itu masih diajarin. Dan Nabi menjelaskan bahwa dia datang untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Terus kita malas mau belajar. Merasa sudah cukup dengan mungkin dulu kita lulusan pesantren. Atau kita memang gak peduli dengan urusan agama kita. Ahibati fillah. Salah satu rukun iman adalah beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Yang baik dan yang buruk. Biasanya kalau yang baik itu, kita malahan gak beriman dengan takdir. Kita itu menyebut diri kita, usaha kita, upaya kita, kesuksesan ini kita raih karena perjuangan dan kebersamaan kita. Di mana takdir Allah Azza wa Jalla? Sebagian lupa. Kalau susah baru ngomong takdir. Ya, sudah ketentuan Allah, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Emangnya yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu bencana-bencana doang? Antum di PHK, oh itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan antum diterima bekerja di PT Persada. Bukankah juga ditentukan? Naam. Ahibati fillah. Entah kenapa kita mengangkat tema hari ini tentang semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Beberapa hari yang lalu dan sampai hari ini kita tahu menanjaknya kasus COVID-19. Bahkan kita mungkin kehilangan orang-orang yang kita cintai. Atau kita sedang menanti entah apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang kita cintai yang sedang dirawat karena COVID-19. Atau sebagian tidak tahu apakah dia diterima di fakultas yang dia tuju atau dia ditolak. Sebagian sedang mengajukan lamaran kerja. Dan dia juga bingung, resah. Kira-kira ana diterima atau tidak. Mungkin itu yang menyebabkan kita membahas tentang
semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi ingat, yang baik pun tertulis di Lauhul Mahfuz. Antum duduk, bekerja di Adaro, mendapatkan posisi yang nyaman, itu juga takdir. Yang engkau harus imani. Ada 4 tingkatan beriman dengan takdir, supaya kita mudah memahaminya. Yang pertama adalah tentang ilmu. Yakni kita beriman bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi dan bagaimana kejadiannya. Allah tahu secara global berapa jumlah manusia yang ada di muka bumi ini. Allah tahu secara detail penyakit apa saja yang menimpa fulan. Allah tahu si fulan ini akan bertahan berapa lama di rumah sakit. Kemudian dia akan keluar. Lalu dia akan sehat beberapa hari. Kemudian dia akan mati setelah itu. Allah tahu dengan jumlah lautan yang ada. Dan Allah tahu dengan jumlah ikan-ikan yang ada di lautan. Allah tahu dengan ikan-ikan yang sedang bertelur. Dan tahu dari telur ikan itu berapa yang akan hidup, berapa yang akan mati, dan bagaimana masa depan ikan yang hidup akan dimakan ikan hiu atau dimakan ikan-ikan yang besarnya. Allah mengetahui yang gaib, yang nyata, yang lalu, dan yang akan datang. Kita beriman. Di antara nama Allah itu Alimun. Allah tahu dengan rizki kita. Di mana rizki kita? Sebagian orang itu mengadu nasib. Berangkat ke Kalimantan. Tapi ternyata rezekinya di Jakarta. Dipindah dia ke Jakarta. Di surat Al-An'am ayat 59 Allah berfirman. Semuanya tertulis di sana di Lauhul Mahfuz. Ini bicara ilmu Allah Azza wa Jalla. Tingkatan yang pertama, Allah itu mengetahui. Bagi Allah ilmu yang gaib. Nggak ada yang tahu kecuali dia. Allah tahu berapa yang ada di daratan. Apa saja. Mau binatang, mau ayam. Bayangin kalau antum ditanya, berapa jumlah ayam di Indonesia? Berapa? Sulit kalau ayam. Satu ayam yang besar. Kita tanya ke Menteri Perdagangan atau Menteri Peternakan. Kita tanya, berapa jumlah sapi yang ada di Indonesia sekarang? Di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia terlalu sulit. Oke, di Jember. Anda tinggal di Jember sekarang. Kita datang ke Pemda, kita tanya, Pak, berapa jumlah sapi yang ada di Jember? Wallahu a'lam. Nggak ada yang tahu. Di mana kalau ditanya jumlah sapi, jumlah ayam, jumlah tikus, jumlah serangga, jumlah laba-laba, jumlah Allahu Akbar jamaah. Tapi mungkin kita berangkat ke kepala desa, perangkat desa tanya, Pak, berapa jumlah cicak yang ada di desa Bapak? Mampukah dia menjawab? Tanya berapa jumlah kelelawar yang tiap malam itu ronda di tempatnya Bapak? Nggak tahu siapa. Allah tahu, bukan hanya di Indonesia, di seluruh penjuru dunia. Allah jelaskan di sini. Daun yang jatuh. Ada berapa daun yang jatuh semalam di Jember? Kemana Anda mau tanya? Ke badan apa? Ke lembaga apa? Anda harus bertanya tentang jumlah daun yang jatuh di Jember. Atau teman-teman yang di Adaro. Tanya berapa jumlah daun yang jatuh di PT Adaro. Di tanah yang dimiliki oleh Adaro. Nggak ada yang bisa jawab. Oh sekarang ada satelit. Ada apalah.
Kemudian wala habbah. Tidak ada satu biji yang berada di dalam kegelapan tanah. Subhanallah jamaah. Siapa yang menanami bumi ini? Manusia cuma mengeksploitasi. Kalau bicara kayu di Kalimantan yang ditebang, siapa yang nanam tuh kayu? Gimana menanamnya? Siapa yang memindah bijinya? Kita tahu kelelawar kadangkala atau burung. Allah tuh tahu dengan kondisi biji yang masuk ke tanah ini, dia itu akan hidup atau mati. Ketika dia hidup, umur berapa dia ditebang. Allah tahu siapa yang menebang dia. Kemudian ketika sudah ditebang, kayunya itu nanti masuk ke PT mana? Oh, masuk ke PT Fulan kayunya. Tapi setelah itu dikirim kemana? Allah tahu. Tapi dikirim umpamanya ke Surabaya. Di Surabaya toko apa yang mengambil dia? Oh, toko Fulan. Tapi setelah masuk ke toko, siapa pembelinya? Dibeli oleh Fulan. Dibuat apa? Semuanya Allah tahu. Makanya kalau kita bicara tentang ilmu Allah Azza wa Jalla, Allahu Akbar. Lalu disebutkan, semuanya itu ada dalam fi kitabin mubin. Kitab yang jelas. Ini tingkatan yang pertama, ilmu Allah. Makanya nama Allah itu Alim. Allah Allamul Ghuyub. Ketika malaikat mendengarkan tentang keinginan Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini. Kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan di sana manusia yang akan menumpahkan darah, merusak di muka bumi ini? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka tatkala kita beriman dengan ilmu Allah ini, akan mudah bagi kita menerima takdir. Kita tuh semua maunya kita. Gimana maksudnya? Ya kita ingin yang terjadi itu yang kita sukai. Ketika yang kita sukai tidak terjadi, apa yang terjadi sama kita? Biasanya kita akan hidup dalam kegalauan. Namun kalau kita kembalikan kepada ilmu Allah, Allah tuh tahu, kita nggak tahu. Allah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Allah tahu mana yang manfaat buat kita dan mana yang tidak manfaat. Makanya terkadang ada orang-orang yang dia melamar pekerjaan atau mendaftar ke sebuah perguruan tinggi, tapi dia ditolak. Ketika dia tahu, Allah tahu ini nggak baik buat aku. Semoga Allah tentukan buat kita yang lebih baik. Di doa istikharah kita ngomong apa? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku minta pilihan dengan apa? Dengan ilmu. Wa astaqdiruka biqudratika. Dan aku memohon kemampuan dengan takdirmu, dengan ketentuanmu ya Allah. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Engkau bisa, aku nggak bisa. Wa ta'lam wa la alam. Engkau tahu, aku nggak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub. Jadi Allah sudah tahu dengan apa yang akan terjadi di muka bumi ini sampai kiamat. Dan Allah tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Sekarang ini kita yang ikut kajian, siapa di antara kita yang akan mati malam ini, kemudian setelah mati dia diazab di kuburnya, atau dia mendapatkan nikmat di kuburnya, Allah sudah tahu. Terus kenapa kita beramal? Ini pernah ditanyakan kepada Nabi SAW. Fafimal amal. Ada apa kita beramal? Ya amal. Tugas kalian beramal. Sudah laksanakan tugas kalian. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatan. Yang kedua, penulisan. Ilmu yang Allah Azza wa Jal miliki itu kemudian ditumpahkan dalam catatan. Ini catatan di dalam Lauhul Mahfuz. Lauh itu artinya jamaah papan. Papan yang lebar seperti itu. Yang biasanya terbuat dari kayu. Makanya papan itu dulu anak-anak ketika nulis ada papan kecil biasanya. Disebut lauh juga seperti itu. Tapi Lauhul Mahfuz adalah papan yang besar yang hanya Allah yang mengetahuinya dan yang terjaga. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Yasin ayat 12. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imam. Semuanya ada di sana. Tugas kita apa? Beriman nih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Awal yang Allah ciptakan itu pena. Kemudian Allah mengatakan kepada pena itu, uktub. Tulislah. Qala Rabbi wa madza aktub. Pena itu bertanya, wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'a. Tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Semua sudah ditulis. Sampai hari kiamat. Nah. Kemudian pena ini menulis di atas lauh tadi itu. Ditulis. Di hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, Kataballahu maqadiral khalaiki qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk. Bicara seluruh makhluk nih, bukan hanya bicara takdirnya ana sama antum. Manusia, bukan. Al-khalaiq. Takdirnya burung. Nah, takdirnya gunung. Kita tahu Gunung Merapi mulai batuk-batuk lagi. Udah Allah tulis, udah ditulis. Maqadir al-khalaiq. COVID-19. Virus yang ada. Yang mungkin sebagian mengatakan, oh itu konspirasi atau apa. Apapun yang terjadi, yang jelas Allah sudah tetapkan bahwa tahun 2019 akan menjadi awal pandemi. Udah ditulis. Kapan? Sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Bi 50,000 sana. Udah ditulis ya, Ma. Kenapa kita kok perlu belajar ini? Agar engkau tenang hidupnya. Ini bicara rukun iman. Semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hadid. Ayat 22-23. Di surat Al-Hadid ayat 22-23. Ini bicara tentang musibah. Kita lihat Allah mengatakan tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi ini. Jadi bicara musibah, ada musibah alam. Bencana alam kata orang. Mau banjir, gempa, kebakaran hutan. Atau apa saja. Wala fi anfusikum. Atau musibah pribadi yang menimpa kalian. Melainkan semuanya itu berada dalam kitab. Dalam Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah menciptakan kejadiannya ini, udah ada tulisannya. Itu mudah sekali bagi Allah Azza wa Jalla. Dan di antara hikmahnya, agar kalian itu ketika tertimpa musibah, ya tidak terlalu dalam kesedihan. Ya udah mau gimana lagi. Ketika dapat nikmat, tidak terlalu gembira. Kenapa? Itu udah takdir Allah loh. Allah udah nyatet hal itu buat engkau. Sehingga manusia tidak bereforia ya. Ya kadangkala dia menang dalam sebuah pertandingan. Itu udah ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Dia kalah, udah ditulis juga. Ini tingkatan yang kedua, bicara Lauhul Mahfuz.
Semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ada pencatatan takdir itu ketika manusia di perut ibundanya. Ketika umur 120 hari, diutus malaikat untuk mencatat. Catatan malaikat ini sebenarnya nukilan dari yang di Lauhul Mahfuz. Tapi berkaitan dengan perorangan. Jadi subhanallah ya, betapa detailnya Allah mengurusin alam semesta ini. Setiap manusia itu punya buku sendiri. Ada buku induk, ada buku tiap orang. Yang itu sudah dicatat ketika dia berumur 120 hari. Apa yang dicatat di sana? Semuanya. Berkaitan dengan ajal dia, berkaitan dengan rizki dia, berkaitan dengan apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Dia sengsara atau gembira. Tingkatan yang ketiga yaitu iradah atau masyiah. Kita kadang-kala kalau janji ntar malam ya ketemu ya, insya Allah. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, oh masya Allah, ini kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah yang berkehendak. Bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi ini atau di langit itu sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita merenungkan kehendak dan keinginan Allah ini berputar di antara rahmat dan hikmah. Nggak ada kezaliman. Artinya nggak ada Allah berkehendak menzalimi manusia, nggak ada. Yang ada imma di situ ada rahmat Allah Azza wa Jalla atau ada hikmah. Kalau bicara karunia, ya Allah kita bersyukur rahmat Allah Azza wa Jalla. Mungkin kalau kita bicara musibah, ada hikmah loh di sana. Makanya terkadang kita pulang dari masjid, sholat Jumat, motornya hilang. Kita kadang lebih bingung, ya Allah kok punya anak yang hilang ya, yang sebelahnya nggak hilang. Kok punya anak yang hilang? Kadang-kala terjadi pengurangan tenaga kerja. Dari 1000 dikurangin 100, tinggal 900. Yang 100 ini tanya, kok bisa anak yang di PHK? Kok bukan mereka yang di PHK? Kalau kita melihat kepada kehendak Allah Azza wa Jalla, kehendak Allah itu berputar di antara rahmat, kasih sayang Allah, atau hikmah, kebijakan dari Allah Azza wa Jalla. Syariat yang Allah tetapkan. Seperti disyariatkan jihad. Allah mengatakan kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum. Dan itu satu hal yang kalian tidak sukai. Kenapa? Orang kalau perang berpikir mungkin dia akan terluka, dia akan kehilangan keluarganya, dia akan pulang cacat, mungkin ada banyak pikiran dia. Lalu Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya bisa jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kalian tidak mengetahui. Jadi ya habibti fillah, berkaitan dengan yang ketiga, tingkatan ketiga ini, kehendak Allah Azza wa Jalla. Makanya dulu sering kita mendapatkan orang mengatakan, Ustadz kita cuma berencana. Ana punya rencana, antum punya rencana. Yang terjadi itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebagian kepingin kerja di Jakarta. Ana gak kepingin keluar dari Jakarta. Ditaruh di hutan belantara. Itu kehendak siapa? Allah Azza wa Jalla. Terkadang nih, orang tua sudah sepuh, sudah umur 80 tahun. Dia punya anak umur 50 tahun. Dalam benak orang tua, maunya biar dia yang mati duluan. Ternyata anaknya mati duluan sebelum bapaknya. Siapa yang berkehendak ini? Allah Jalla Jalla. Dan Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 23. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Jadi nggak ada pertanyaan, kenapa ya Allah kok
nggak ngasih ana rizki, dikasih rizki antum. Cuma yang antum inginkan antum nggak dapatkan. Kenapa kok fulan yang kena COVID-19, kok bukan fulan? Fulan ini orang baik. Kok dia yang kena, fulan yang jahat nggak kena? La yus'alu amma yaf'al. Allah tuh nggak ditanya tentang kenapa dia melakukan itu. Yang ditanya kita, kenapa kita melakukan? Anak kadang-kala kalau baca sejarah ya, melihat jahatnya Abu Lahab, jahatnya Abu Jahal, bagaimana keduanya memerangi dakwah ini. Dalam bayangan anak, kenapa kok nggak dimatikan aja dari awal sama Allah Azza wa Jalla? Allah tuh nggak ditanya kenapa Allah melakukan. Kenapa kok disuruh puasa gitu Ustaz? Kerjakan. Kita ini hambanya Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, kadangkala kita tuh lebih taat dengan perintah perusahaan kita, PT kita, daripada perintah Allah Azza wa Jalla. Kita kalau disuruh sama perusahaan, antum berangkat ke sana ya, nggak tanya kenapa kok anak kok bukan fulan. Terus kenapa kalau Allah yang memberikan kepada kita tugas, kita bertanya. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat adalah al-khalaq, penciptaan. Bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Awalnya ilmu, Allah mengetahui bahwa fulan ketika umur sekian akan menikah. Lalu dia akan punya anak. Namanya fulan, 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 dan fulana. Allah ciptakan. Semua yang kita lihat adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah itu maha memelihara dengan segala sesuatu. Jadi kalau Allah tidak ciptakan, maka tidak akan terjadi. Ketika Allah Azza wa Jal menceritakan Nabi Ibrahim yang dilempar ke api. Api itu tabiatnya membakar. Tapi Allah berkehendak agar api itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Maka Allah mengatakan, Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan jadi api itu. Allah berkehendak ada Nabi yang lahir tanpa bapak. Nabi Isa alaihissalam. Terjadi. Allah ciptakan yang seperti itu. Ahibati fillah. Namun keimanan kita dengan takdir itu bukan berarti membuat kita berpangku tangan, nggak berusaha. Karena ada orang yang salah memahami takdir ini, lalu dia jadi males. Bahkan ada salah satu tokoh liberal di Indonesia yang mengatakan bahwa kemunduran umat Islam itu disebabkan ada rukun iman yang keenam, itu beriman dengan takdir. Na'udzubillah min dzalik. Beriman dengan takdir tidak membuat seorang muslim jadi pemalas. Bukankah Nabi SAW adalah orang yang paling giat berjuang bersama para sahabatnya? Subhanallah. Karena mereka beriman dengan takdir. Jadi jangan sampai kita kemakan pemikiran orang-orang orientalis, sebenarnya pemikiran mereka. Setelah itu ya ditularkan kepada umat Islam. Akhirnya umat Islam jadi nggak percaya juga dengan takdir. Mereka mengatakan urusannya itu ya kita, tergantung kitanya. Tergantung Allahnya. Ya kita disuruh berusaha. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran Al-Karim yang menyuruh kita mencari rezeki. Untuk bekerja. Menyuruh kita bagaimana kita mengamankan diri kita. Menyuruh kita untuk beribadah. Urusan akhirat
dan beribadah urusan dunia. Selesai sholat, apa kata Allah Azza wa Jalla? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau selesai sholat, kalian bertebaranlah di muka bumi ini. Itu perintah. Jadi selesai sholat, bertebaran di muka bumi ini. Ngapain? وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Cari rizki, kerja. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalian mengingat Allah yang banyak agar kalian sukses. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Beliau mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Di setiap orang beriman itu ada kebaikan. Kuat apanya? Yang pertama kuat imannya. Kuat ilmunya. Kuat fisiknya. Kuat semangatnya. Itu lebih baik. Lalu beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka. Berusahalah engkau bersungguh-sungguh untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat engkau. Oh, kita disuruh berarti? Iya. Untuk meraih yang bermanfaat. Nah, loh Ustaz, kan udah ditulis. Emangnya engkau tahu dengan apa yang ditulis di sana? Nggak tahu. Emangnya yang ditulis di sana engkau miskin? Emangnya engkau tahu bahwasanya engkau akan buka toko dan sampai nanti sore nggak ada yang beli di toko? Emangnya tahu? Nggak ada yang tahu. Terus tugas kita beramal. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, sungguh-sungguhlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat engkau. Jangan disia-siakan. Wasta'in billah. Tapi jangan lupa minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jangan berusaha mengandalkan akal dan otot doang. Minta tolong sama Allah agar dimudahkan. Karena kita bicara dengan takdir. Setelah ilmu, ada penulisan, ada kehendak. Bagaimana kita memohon kepada Allah agar Allah berkehendak, kita mendapatkan kemudahan. Wala ta'jaz. Dan jangan jadi orang yang lemah. Ada orang yang lemah. Lemes. Terkadang kita tuh ketika ditanya, bos tanya, tolong kerjakan ini ya. Nggak bisa. Anda jadi ingat sebuah kawan, kalau dia punya anak buah disuruh-suruh, jawabannya nggak bisa, dia langsung pecat. Nggak ada kata nggak bisa. Nabi alaihissalatu wasallam, wala ta'jaz, jangan jadi orang yang lemah, yang mengatakan, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Terus gimana? Berusaha. Ada usaha. Ada perjuangan, ada pengorbanan yang dilakukan seorang manusia. Wala ta'jaz. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau engkau tertimpa musibah, setelah engkau berusaha, berupaya untuk meraih semua yang bermanfaat, lalu kena musibah. Apa yang perlu dilakukan? Jangan ngomong andai kata. Andai kata aku nggak masuk kerja tadi ya. Andai kata aku tidak terima proyeknya. Andai kata aku tidak makan bersama tadi. Andai kata aku tidak salaman dengan fulan yang positif COVID. Andai kata, andai kata, andai kata. Apakah andai kata dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati? Apakah andai kata dapat membuat kereta api yang sudah lewat mundur untuk menjemput kita? Apakah andai kata dapat membuat pesawat yang mau terbang berhenti? Enggak. Maka Nabi SAW mengatakan, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftah amal syaitan. Tapi yang harus dikatakan seorang muslim tatkala terkena musibah, katakan ini sudah takdir Allah. Semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kita jadi tenang hidupnya. Pernah Nabi SAW memberikan amalan kepada sepupunya sendiri, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan,
Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfad. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ini ada usaha kita. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mau minta, minta sama Allah. Kan udah ditakdirkan dan kita disuruh minta. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau perlu pertolongan, minta tolong sama Allah. Wa'alam annal ummata. Dan ketahuilah, andai kata seluruh umat manusia, law ijtama'at ala an yadurruka bisyai. Kalau mereka bersatu padu, berkumpul, bersama-sama, saling menyokong, saling mendukung untuk memberikan bahaya kepadamu, lam yadurruk, mereka tidak akan dapat membahayakan dirimu. Seluruh penduduk dunia, 8 miliar manusia berusaha untuk membahayakan kita, mereka nggak akan bisa membahayakan kita illa kecuali dengan apa yang sudah Allah tuliskan buat kamu. Semua udah selesai. Sebaliknya, wala in ijtama'u, kalau mereka berkumpul ala an yanfa'uka bisyai, untuk memberikan manfaat kepada dirimu. Orang nggak diterima kuliah, bagaimana supaya diterima? Orang nggak terima kerja, kita bantuin bagaimana dia diterima kerja. Kalau mereka berkumpul semua manusia untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'u, mereka tidak akan pernah memberikan manfaat. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tulis buat engkau. Nabi SAW mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suf. Pena itu sudah diangkat. Dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Ya udah kayak gitu takdir. Tugas seorang muslim adalah bersabar tatkala takdirnya buruk dan berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Ketika takdirnya baik, hendaklah dia bersyukur. Karena ada orang yang tidak pandai bersabar dan tidak pula pandai bersyukur. Jadilah orang yang pandai bersabar dan pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, suatu hari Rasulullah SAW menguburkan jenazah di Baqi. Lagi duduk, kayaknya sedang digali kuburannya. Ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Apakah Allah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa di antara kita yang masuk neraka? Kata Nabi SAW, "Na'am, Allah tahu." Terus sahabat berpikir lagi, fafimal amal. Kalau gitu buat apa kita beramal? Kalau ternyata urusannya udah selesai, udah dicatat semuanya, Allah udah tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, i'malu, beramalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqal. Semuanya itu akan dimudahkan sesuai dengan catatan. Maka tugas kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, bersyukur ketika dapat nikmat, bersabar ketika dapat musibah, dan yakin bahwa Allah Maha baik sama kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair.